Hadirin rahimakumullah, setelah kita mengikuti pembacaan Ratibul Atas dan bacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan oleh Habib Saleh bin Muhammad Al-Bagir Al-Atas, kita beranjak acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Masjid Al-Aliyah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Atas. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Wa ilaihi falyatafaddal. Sallu ala Muhammad. Pejabat nggak ada, pejabat nggak ada. Nggak ada yang datang. Oh iya, ceramah. Hah? Langsung ceramah. Penceramah langsung di sini. Iya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Kepada yang terhormat para alim ulama, para habaib, para umara, para kiai, para asatid, para hujaj, para tokoh masyarakat, dan para hadirin sekalian yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat karamah daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir di tengah-tengah kita, di antaranya penceramah kita yang insya Allah akan memberikan materi kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi mutiara buat kita, yaitu Profesor Dr. Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kab, mata'allahu bituli hayatih. Kita doakan beliau semoga panjang umur. Habib Ahmad masuk. Kita doakan beliau semoga panjang umur, diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka tetap berdakwah, menyampaikan daripada firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula juga hadir banyak di tengah-tengah kita, ada Habib Ali Jainal Abidin Al-Kaf, ada Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Al-Habib Saleh bin Bagir Al-Atas yang baru saja meninggalkan tempat, ada Habib Husin bin Ja'far Al-Haddad, ada Habib Toha bin Abdullah As-Segaf, ada Habib Ridha bin Yahya, insyaallah. Banyak ini para habaib yang saya tidak sebut satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat, cinta dan mahabbah saya. Dan begitu juga tadi yang membaca doa maulid Habib Hasan bin Husin As-Segaf. Dan juga hadir di tengah-tengah kita guru saya yang banyak mengarahkan saya, yaitu Dr. Kiai Haji Mukhlis Hasim. Kita doakan beliau semoga panjang umur, diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ilmunya dapat bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini juga ada doktor kita, yaitu Dr. Darmawan Sutawijaya. Beliau juga banyak aktif di dalam kegiatan-kegiatan ini. Mereka adalah sebagai irjen polisi. Alhamdulillah mereka hadir. Dan juga ada ketua daripada perguruan tinggi As-Syafi'iyah, Kiai Haji Alwi bin Abdul Rasid As-Syafi'iyah.
ada ketua juga dari lembaga At-Tahiriyah, Kiai Haji Hudori bin Kiai Haji Sapi'i Saudari Tahir At-Tahiriyah. Dan juga banyak lagi ini, ada Dr. Faisal Muhtar, ada Habib, banyak semua yang satu persatu saya tidak sebut satu persatu namanya. Juga ketua MUI tingkat kecamatan Kiai Haji Saifuddin Jain, ketua BKS 3B Kiai Haji Jainin Solihin, dan juga ketua Majelis Tadarus Al-Quran Al-Ustadz Lutfi Arif, begitu juga ketua Formula Al-Ustadz Dr. Iin Indrawan, dan pengurus DMI, pengurus Majelis Taklim, pengurus BKS 3B yang hadir di tempat ini, begitu juga para jamaah-jamaah, para pengurus-pengurus, ketua-ketua masjid yang hadir di tempat ini, yang tidak saya sebut satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat, cinta dan mahabbah saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang cerah ini kita bersama-sama melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengharapkan syafaat daripada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, seorang yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar, orang yang dimuliakan oleh Yang Maha Besar, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang akan menolong kita, beliaulah yang akan membantu kita, beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Tentunya pada hari ini mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini, dengan kehadiran para orang-orang soleh yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu perbuatan kita yang kita memberikan perbuatan kita yang Allah ridho satu saja, insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila perbuatan kita satu yang Allah murka dalam terakhir kehidupan kita, jangan mimpi bahwa kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini majelis adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena baru saja kita membacakan salawat, membacakan maulid, membacakan ratib, itu aromanya, wanginya sampai ke atas langit. Hadirin sekalian, bagaimana tidak kalau kita lihat, kalau seandainya kita punya anak saja, ya, kita punya anak, lahir kita punya anak, ya, kita gembira kelahiran anak kita. Tetangga kita punya anak, tetangga kita melahirkan anak, apa yang kita bilang? Kita ingin ke sana menjenguk orang yang baru lahir. Apa yang kita bawa? Berikan kado buat mereka, karena tetangga kita melahirkan anaknya. Betul, dia melahirkan anaknya, kita merasa bahwa kita tidak enak kalau kita tidak berikan kado kepada beliau. Terus ada lagi tetangga kita juga, teman dari istri kita melahirkan, kata istri kita nggak enak, kita harus datang ke sana, kita bawakan kado yang bagus untuk anaknya, dengan harapan apa? Menggembirakan kedua orang tuanya, menggembirakan kedua orang tuanya. Hari ini kelahiran daripada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menggembirakan, kita buat semacam ini adalah menggembirakan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sekarang kita menggembirakan mereka, menggembirakan Nabi Muhammad, insyaallah nanti di kelak akhir ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang akan memberikan kepada kita, di dalam memberikan syafaat kepada kita. Kita tidak jauh, jangan jauh daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bahwa kegiatan pelaksanaan ini saya berkolaborasi dengan Majelis Tadarus Al-Quran. Kebetulan saya sebagai ketua pembina di Majelis Tadarus Al-Quran, dan juga saya menjadi pembina dan bekerja sama juga dengan BKS 3B. Kebetulan saya juga duduk di pembina di sana, dan juga berkolaborasi dengan DMI. Saya sebagai ketua DMI. Alhamdulillah ini pelaksanaan, dan juga melaksanakan berkolaborasi juga dengan Kampung Quran. Doakan bahwa kita dari DMI, Habib
Ahmad bahwa kita malah membuat di bawah itu ada namanya Majelis Tadarus Al-Quran. Jadi setiap hari Sabtu kita dari masjid ke masjid itu kisaran 200 sampai 300 orang membaca Al-Quran. Dan dengan harapan agar tetap mereka membaca Al-Quran secara rutinitas. Dan selain dari itu juga kita mencoba membentuk namanya Kampung Quran. Alhamdulillah di Manggarai, di tempat daerah Tawuran, tapi memang bertahap, tidak bisa kita langsung orang yang tawuran, orang yang kena narkoba, orang yang dalam keadaan miras, tapi bertahap dengan kondisi yang ada. Mudah-mudahan bisa semacam itu menjadi underbow daripada DMI, dan kita buatkan yayasan kepada mereka agar mereka tetap eksis dalam kegiatan itu. Dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang hadir dari Forum Ulama Habaib Jakarta, dari ada Habib Husin, terus ada juga dari Ketua Al-Atas seluruh Indonesia, ini wakil sekretarisnya Habib Hasan Rafiq hadir juga di kita, yang harus tadinya Habib Hasan bin Abdul Qadir mau hadir, tapi mereka mungkin berhalangan pada hari ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting adalah kita jangan jauh dari pada majelis-majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana sejarah Rasulullah nanti akan disampaikan oleh penceramah kita. Bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana perjuangan para sahabat, bagaimana perjuangan para tabi'in, bagaimana perjuangan para tabi'in. Kita tidak hidup di zaman itu, di saat sekarang kita hidup di zaman para ulama. Al-ulama warisatul anbiya. Ulama penerus daripada nabi-nabi. Yang disampaikan ulama adalah ulama ini mudah-mudahan menjadi manfaat. Apa yang disampaikan oleh Rasul sekarang disampaikan oleh para ulama, karena kita tidak hidup di zaman para ulama, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Alhamdulillah kita sampai saat ini kita berharap kita menjaga di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita ini dalam kehidupan kita ini detik-detik terakhir di dalam kehidupan kita. Bagaimana di dalam detik-detik kehidupan kita ini terakhir kita jaga, jangan sampai ketika kita diambil umur kita, diangkat oleh malaikat Israel, kita tidak siap. Perbuatlah yang paling terbaik dari yang baik di dalam kehidupan. Kita tidak tahu apakah kita kematian hari ini, apa besok atau lusa, kita tidak tahu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita jaga dalam kematian kita. Kita jaga agar kita mati dalam ridha Allah. Jangan kita mati dalam murkanya Allah. Kita berbuatlah kebaikan-kebaikan, kita tanamkanlah kebaikan-kebaikan. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya kita laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita jauhkan. Itu insya Allah kita aman untuk kehidupan, dan ini Allah akan memberikan keberkahan buat kita kehidupan kita di dunia ini. Di antaranya saya punya teman juga dari jamaah tabligh, mereka berdakwah kemana-mana, berbagai negara, bukan hanya daerah, di berbagai negara mereka berdakwah dengan harapan apa? Mencari ridha Allah. Bagaimana mereka memperjuangkan bagaimana dia para sahabat, bagaimana Rasulullah berdakwah, bagaimana para sahabat berdakwah, bagaimana para tabi'in berdakwah, bagaimana para tabi'in berdakwah pada saat itu. Sekarang mereka tularkan sampai ke daerah pelosok-pelosok Papua yang tidak disentuh oleh orang. Dia tidak pakai diundang, mereka berdatang. Mereka kadang-kadang duduk sampai 4 bulan, mereka duduk sampai 40 hari, bahkan mereka duduk di satu tempat yang tidak pernah tersentuh bisa 1 tahun. Ada satu daerah di daerah Papua menurut keterangan Habib Hanif, di mana bahwa daerah itu tidak pernah tersentuh. Mereka azan dipikir itu cuma tradisi, habis azan sudah selesai, mereka tidak sembahyang, tidak tahu. Nah, dengan masuknya dari teman-teman dakwah ini, jamaah tabligh, mereka dakwah memberitahukan informasi tentang bagaimana dakwah itu sendiri yang baik di dalam kehidupan. Kita bersyukur bagaimana cara untuk memberikan informasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, menyampaikan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berprinsip adalah baligul anni walau ajarkan, walaupun kita cuma hanya bisa 1 ayat, apalagi kita banyak ayat yang kita bisa, kita ajarkan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama ketua dari Masjid Jami' Al-Ariyah
begitu juga dari DMI, dari BKS 3B, dari Majelis Tadarus Al-Quran, dan juga dari Kampung Quran. Apabila ada kesalahan, kehilapan maupun kealfaan di dalam penerimaan kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena kami ini adalah manusia biasa, al-insan mahalal khata' wa nisyan. Dan perlu saya informasikan di mana pengajian-pengajian di tempat ini hampir setiap malam kita melaksanakan pengajian. Dari mulai malam Senin kita melaksanakan pengajian yang dipimpin oleh Habib Abdurrahman bin Muhsin Al-Attas. Mereka mengajar tentang masalah tafsir. Di malam Selasanya, malam Senin Ustaz Dr. Iin Indrawan, malam bicara masalah tafsir. Malam Selasanya Habib Ahmad bin Muhsin Al-Attas, beliau membicarakan tentang hadis. Malam Rebunya saya punya anak Habib Salim bin Abdullah Al-Attas, dia mengajarkan tentang masalah tasawuf, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Kemisnya pengajian dipimpin oleh Ustaz Ahmad Jajuli, mereka keluaran dari At-Tahiriyah. Ustaz Todori Jajuli ini keluaran dari At-Tahiriyah. Terus malam Jumatnya yaitu Habib Toha bin Abdullah Asgab. Mereka selain dari belajar dengan Habib Abdurrahman Asgab, mereka juga belajar di kota Mekah bersama Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Malam Sabtunya dengan Habib Muhtar Al-Jufri Habib Muhtar bin Abdullah Al-Jufri, di mana tiap maghrib juga, dan itu dia belajar di kota Mesir, di daerah Mesir. Terus malam Minggunya Ustadz Hairudin Jamhur, mereka belajar di Rubat Tarim Hadramut. Kita doakan mereka, para guru-guru ini yang dapat mengisi di tempat ini, agar kita semua menjadi keberkahan. Ahlan wa sahlan kepada guru kita Habib Hamid bin Abdullah Al-Kab. Alhamdulillah bisa hadir di tempat kita. Mudah-mudahan bertambah berkah dengan kehadiran orang-orang soleh buat kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, apabila di dalam penerimaan, di dalam ucapan, di dalam tutur kata, di dalam perbuatan ada yang tidak menyenangkan dengan saudara-saudara, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Begitu juga pula para tetangga yang sekarang ini mungkin barangkali agak sedikit ribet atau apa dan sebagainya, ya, saya mohon dibukakan pintu maaf. Dan terima kasih sekali kepada para tetangga. Wabil khusus saya ucapkan kepada para darmawan yang membantu di dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kita doakan beliau ini diberikan rezeki yang banyak, yang halal, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsirah. Billahi taufik wal hidayah walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.